الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والضلالة اللهم يسر أمورنا في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair Ustadz Ilyas yang telah memandu kita berdoa pada hari ini. Semoga di Jumat yang penuh kemuliaan ini doa-doa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga acara hari ini dan juga kegiatan-kegiatan Ananda yang kita cintai di kelas 6 selama 1 tahun ke depan berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke acara kita yang selanjutnya, yaitu acara presentasi dari presentasi tryout dan juga kelas tambahan yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Robiah. Kepada Bunda Robiah kami persilakan. Izin Bapak Ibu ya, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Furqan Ustadz Zakiuddin beserta para jajarannya. Yang saya hormati juga guru-guru level 6 serta Bapak Ibu wali siswa level 6 tahun pelajaran 2022 dan 2023. Izin Bapak Ibu ya, saya ingin menyampaikan bagaimana laporan hasil TO Ananda dan program belajar tambahan kelas 6 semester 1. Oke, alhamdulillah TO yang pertama sudah dilaksanakan tanggal 14 sampai 16 September 2022 yang lalu. Kita bekerja sama dengan lembaga belajar BTA. Jadi seluruh Ananda di kelas 6 jumlahnya 111 siswa dan mata pelajaran yang kita TO-kan ada 3, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Untuk mapel ini kita dapat grafik capaian hasil TO kelas 6. Sebelumnya diinformasikan bahwa TO kemarin itu yang diujikan adalah materi dari kelas 4. Kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kenapa dari kelas 4? Karena kita ingin tahu diagnosa awal pengetahuan Ananda kita di kelas 4, kelas 5 yang saat mereka kemarin pandemi. Jadi kita bisa tahu bagaimana hasil capaiannya. Terlihat pada grafik hasil TO kelas 6 sebagai berikut, bisa dilihat oleh Bapak Ibu bahwa untuk 3 mapel ini alhamdulillah ini dibuat ring 10, jadi antara nilai alhamdulillah tidak ada yang dapat nilai 10. Nah, tapi ada beberapa siswa di 3 mapel ini memperoleh nilai 20 sampai 30. Nah, terlihat pada grafik ini. Yang warna biru itu mapel bahasa Indonesia, warna merah matematika, dan warna hijau itu adalah mapel IPA.
Untuk matematika juga ya rata-rata atau modus paling tertinggi itu di antara nilai 50 sampai 60. Jadi rata-rata anak kita itu paling banyak dapat nilai segitu pada saat TO. Kemudian untuk bahasa Indonesia juga paling banyak anak-anak kita dapat nilai 60 sampai 70. Sedangkan IPA sama 60 sampai 70. Dan yang paling tinggi nilai 90 sampai 100 untuk mapel IPA itu ada 15 anak. Sedangkan matematika itu tidak ada yang dapat nilai 90 sampai 100. Sedangkan untuk mapel bahasa Indonesianya ada 5 anak yang dapat nilai 90 sampai 100. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan anak kita kelas 6 ini dalam menyelesaikan soal TO kemarin itu bahasa Indonesia 69, hampir 70% bisa. Dan matematika itu hanya setengahnya, 50%, dan IPA-nya 64,74%. Dan selebihnya itu berarti belum mendapatkan nilai yang maksimal. Selanjutnya Bunda Itri. Nah, kami guru level 6 juga berdasarkan hasil TO juga membuat rata hasil PTS 1 yang kemarin dilakukan pada bulan September tanggal 19 selama 5 hari. Ini nilai murni, nilai asli dari 11 mata pelajaran. Untuk nilai yang paling tertinggi itu rata-ratanya diperoleh nilai PJOK, olahraga. Kemudian rata-rata yang paling rendah, rata-rata terbawah 81 itu adalah matematika. Jadi kami ambil 4 mapel dengan rata-rata bawah, yaitu matematika, bahasa Indonesia, kemudian PKN, dan IPA. Selain rata-rata itu juga, kami juga analisa ada berapa sih anak yang remedi di 4 mapel itu. Nah, ini terlihat udah dibagi 4 kelas. Matematika itu kelas Holdun itu 14 yang remedial dari 28 siswa. Jadi 50% anak-anak remedial. Kemudian untuk Ibnu Sina itu 10 orang, 10 siswa yang remedial dari 28 siswa. Sedangkan Al-Khawarizmi juga 7 orang yang remedial. Kemudian untuk bahasa Indonesia juga kami analisa Bapak Ibu, Al-Khawarizmi juga banyak 10, Ibnu Sina juga 10. Kemudian IPA juga banyak di Ibnu Sina. Nah, untuk PKN memang sedikit yang remedial, tetapi rata-ratanya termasuk 3 terbawah karena rata-rata anak-anak tuh dapat nilai 70, 80. Juga PKN ini punya kesulitan karena soalnya itu bersifat nalar. Kayaknya aja mudah, tapi pada saat pilihannya ternyata kayaknya jawabannya itu benar semua, padahal ada salah satu jawaban yang paling tepat. Itu anak-anak kadang-kadang sulit untuk membedakannya. Nah, untuk itulah, berdasarkan gambaran hasil TO dan PTS itu, kami dari sekolah mengadakan program belajar tambahan di semester 1 ini yang dilaksanakan setiap hari Jumat jam 2:10 sampai jam 2:14:10 sampai jam 3:10, itu maaf Bapak Ibu ya. Nah, mapel apa saja ya dari keempat mapel yang telah kami analisa bersama, yaitu matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan IPA. Alhamdulillah kelas tambahan ini sudah mulai berjalan hari ini dengan mapel bahasa Indonesia. Jadi kami dari sekolah mengharapkan bantuan dan kerjasama dari orang tua, juga motivasi untuk Ananda untuk mengikuti kegiatan belajar tambahan ini. Karena apa? Belajar tambahan ini penting karena di belajar tambahan ini kami para guru itu mengajarkan anak-anak untuk membahas soal-soal. Jadi soal-soal yang akan mereka ujikan. Materi apa saja di kelas tambahan untuk di semester 1 ini adalah mengulang kembali materi yang belum tuntas saat PTS, kemudian persiapan untuk pas di bulan Desember nanti. Dan untuk 4 mapel ini tidak menutup kemungkinan di semester 2 kita akan nambah mapel. Karena kita akan analisa kembali mapel tersebut berdasarkan hasil pas di bulan Desember nanti. Jadi mohon
motivasinya, terutama motivasi ke Ananda, karena saya juga tahu anak-anak sudah pulangnya siang, kemudian ditambah lagi belajar tambahan, jadi mohon dukungannya dan kerjasamanya, karena belajar tambahan ini sifatnya wajib, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa, mengulangi materi yang belum tuntas tadi, sama agar Ananda terbiasa mengerjakan soal-soal untuk persiapan ujian nanti. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan saya mengenai hasil TO dan kelas tambahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda Robiah atas penyampaiannya tentang evaluasi hasil TO dan juga tentang kelas tambahan. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita tanya jawab dulu langsung ya Ustadz Bunda ya. Jadi Bapak Ibu, bagi ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasikan terkait evaluasi hasil TO ataupun belajar tambahan, kami persilakan jika ada yang ditanya silakan diangkat tangannya. Terima kasih. Bapak, Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Yes, mungkin saya nambahkan sedikit. Oh ya, boleh. Silakan Ustaz Zaki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita di kelas 6 ini hanya satu kali pertemuannya, yaitu pertemuan di awal membahas tentang program sekolah sekaligus rencana lanjutan anak-anak mau ke SMP negeri atau ke SMP swasta. Nah, di tahun ini kita mencoba mengevaluasi setelah saya instruksikan ke teman-teman di level 6, ternyata harus diadakan kembali pertemuan. Nah, maka diambillah momentum hari ini, karena hari ini sekaligus pembagian hasil asesmen PTS-nya yang dijelaskan di teman di layar tadi, sekaligus kita menyamakan kembali tujuan dan rencana siswa yang akan kita laksanakan di kelas 6 ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasil TO itu sebenarnya merupakan salah satu komponen di dalam kita menentukan akan mengadakan atau tidak mengadakan belajar tambahan. Itu hanya satu komponen saja. Kemudian karena TO-nya itu kita menggunakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan kita untuk mencoba menyesuaikan kira-kira seandainya soalnya nanti dibuat oleh pemerintah yang sedang menggaungkan numerasi dan literasinya, maka kita coba TO pertama ini gandeng salah satu rekanan kita. Nah, yang diujikan di TO-nya itu adalah mata pelajaran konten mata pelajaran yang dipelajari siswa di kelas 4, 5, dan 6, semester 1 dan semester 2. Artinya ada yang sudah dipelajari dan ada yang belum sama sekali dipelajari siswa. Dari capaian-capaian tadi, hasil TO yang sementara tadi, itu tergambar ada yang siswa walaupun mata pelajarannya itu atau konten pelajarannya itu belum dipelajari, tapi hasil analisis diagnostiknya siswa mampu memahami literasi soalnya, ya, memahami literasi soalnya. Mungkin di dalam kelasnya kita tidak menjabarkan soal-soalnya bercerita, tapi siswa mampu memahami soal-soal hot. Nah, itu dari 111 siswa ternyata terjadi grafiknya yang tidak merata, ya, ada yang anjlok betul, ada yang tinggi betul nilainya. Sehingga kita coba analisa ada apa di dalam komponen-komponen ini. Apakah memang kemampuan literasi dan numerasi siswanya yang salah atau belum tercapai karena 2 tahun pandemik, atau memang
dari sistem pengerjaannya pun masih salah. Nah ini akhirnya kita coba analisa, kemarin kita cek dari report yang diberikan dari lembaga bimbelnya ininya, saya periksa, ternyata satu, ada yang memang cara siswa melakukan menyilang atau membulatin jawabannya itu seringkali tidak terbaca. Itu. Ya, artinya apakah ketebalan dan sebagainya. Kalau untuk sekolah levelnya SMP dia bulat. Kalau SD silang. Nah, karena kita mencoba standarnya, kita standarkan ujian nasional, maka silangnya itu kita komputerisasi. Nah, jadi bahkan ada yang dari 111 siswa itu ada yang namanya nggak terbaca. Ya, ada yang namanya nggak terbaca. Namanya jadi huruf A, B, Z, Z dan sebagainya. Nggak ada namanya. Karena tadi baik itu cara pengisiannya ataupun dari sisi jawabannya itu menimbulkan permasalahan baru. Ditambah lagi tadi pemahaman siswa terhadap numerasi dan literasi soalnya masih tidak merata. Kesimpulan inilah yang menjadikan teman-teman kelas 6 berkomunikasi dengan saya, kira-kira gimana Ustadz? Nah, maka saya bilang produk yang sekarang, anak yang sekarang adanya di kelas 6 ini 2 tahun kemarin komponennya hanya 50% tercapai. Sedangkan di kelas 6 ini dia sudah harus 150% materi-materi yang tadinya dilewati itu harus tetap masuk ke dalam kemampuan daya nalar siswa itu sendiri. Kemudian kita coba dengan kemampuan soal yang dibuat oleh guru. Kalau tadi soalnya kita dari bimbel yang dilakukan secara acak, ini PTS-nya soalnya dari kita. Artinya analisis gurunya melakukan butir-butir soalnya ini dilihat dari hot load mode-nya. Ya, artinya bukan hot semua soalnya, bukan load semua atau bukan mod semua. Jadi bervariasi. Ternyata walaupun soalnya dibuat oleh guru kita sendiri dengan butir-butir soal yang dibuat oleh guru sendiri, hasilnya pun masih bervariasi. Bahkan tadi hampir 50% jumlah siswa di kelas itu remedi pada satu mata pelajaran. Tapi di mata pelajaran yang lain sangat tinggi di kelas itu. Maka saya sampaikan dari hasil analisa inilah tidak semua mata pelajaran yang kita laksanakan di semester 1 ini dilakukan les tambahan atau jam tambahan. Bapak Ibu, jam tambahan ini tidak berbayar. Sekali lagi ya, tidak berbayar dan nggak usah mikirkan kira-kira apa ya untuk kado guru-gurunya, nggak usah. Ya, nggak usah. Tidak berbayar. Free. Betul-betul ingin sekolah yang memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bukan hanya ngejar ujiannya nanti, tapi kita ingin kemampuan literasi dan numerasi siswa betul-betul sesuai dengan standar yang telah kita siapkan bersama. Nah, dari capaian-capaian tadi ada variabelnya. Kalau tadi kesalahan dalam menjawab, yang kedua kesalahan dalam dalam melakukan pemahaman soal, yang ketiga memang mohon maaf Bapak Ibu karena siswa kita nih bervariatif dan sebagainya, maka di situ tergambar ada anak-anak ini basicnya ini komputer, ada yang PJOK, ada yang PAI, ada yang bahasa Arab. Jadi tolong walaupun nanti hasilnya bervariatif, lihatlah potensi anak Bapak Ibu semuanya. Jangan mentang-mentang matematikanya rendah, lantas kita tidak melihat kemampuan anak yang lain. Ya, setiap kami melakukan ini bukan kami ingin nyuruh anak ini samo galo nak matematikanya nak 100 galo, tapi kita pengen sama-sama yang potensinya sudah ada kita kembangkan, yang potensinya belum tercapai dengan target, mari kita kerjasama melalui program les tambahan ini. Jadi harapan kami
setelah nanti ini sudah dibagi kelasnya. Nah, kalau seandainya nanti tadinya di kelas A sekarang kelas E dan sebagainya, lagi-lagi 4 komponen tadi yang menjadikan analisa kita. Apakah nanti di semester 2 4 mapel ini tetap diajarkan les tambahan atau tidak sama sekali, atau berubah menjadi 6 atau 7 mata pelajarannya dari hasil asesmen yang akan kita lakukan di semester akhir nanti, yang semester 1 di bulan Desember nanti. Nah, jadi di bulan Desember nanti akan terevaluasi, ada nggak pengaruh yang signifikan yang dilakukan les tambahan sebanyak 8 kali dalam 3 bulan ini ya, 2 bulan. Dalam 2 bulan ini ada nggak pengaruh? Kalau nak secara sistemnya, secara grafiknya mungkin tidak akan terlalu tinggi. Kenapa? Karena satu pelajaran 1 pekan, bukan 4 mata pelajaran ini 8 pekan, tapi 1 pekan 1 pelajaran. Walaupun tidak berpengaruh secara signifikan, kami berharapnya ada respon positif atau ada pengaruh positif baik dari siswanya sendiri maupun dari orang tua yang mempersiapkan di rumah dalam mencapai target-target yang kita inginkan bersama. Nah, di semester 2 nanti baru kita akan tambah frekuensinya. Kalau tadinya cuma 1 kali dalam sepekan, maka di semester 2 nanti akan 3 kali dalam 1 pekan. Oleh karena itu, kami berharap walaupun orang tuanya, Ustadz kami sudah bimbel, kami sudah les di luar, kami ini silakan saja, saya tidak menghalangi itu, tapi tolong di jam tambahannya tetap siswa kalau bisa dihadirkan. Kenapa? Butir-butir soalnya itu guru yang buat, ya, guru yang buat. Takutnya antara butir dengan SKL yang sudah disusun oleh guru-guru kelas 6 dengan SKL dan butir soal yang disusun di bimbel-bimbel itu nggak match, ya, karena kita punya kurikulumnya sendiri. Jadi kalau mau bimbel monggo silakan, tapi waktu pelaksanaan jam tambahan mohon siswa dapat dihadirkan. Insya Allah pulangnya kalau di hari Jumat pulang barengan dengan guru. Guru insya Allah pulangnya jam 4 sore, siswanya pulang jam 15.20. Artinya sambil menunggu bapak hadir, ibu hadir di sini, insya Allah guru-guru kita masih. Karena di hari Jumat juga adalah hari rapat koordinasi saya dengan guru-guru. Jadi insya Allah masih. Tapi kalau nanti di semester 2, karena dilaksanakannya itu bukan hanya di hari Jumat, tapi dilaksanakan di hari-hari efektif, entah itu Senin, Selasa, Rabu, maka pulangnya pasti pulang setelah guru pulang, ya kan? Karena kelas 6 itu pulangnya jam setengah 4, maka les tambahannya akan dilaksanakan setelah sholat asar sampai jam 5 sore. Harapan kami jangan lupa jemput anak. Itu kan harapannya. Jangan sampai kami lah balik jam 5 lah balik, wong tuanya belum jemput, kelupaan, ya. Gara-gara nonton sinetron misalnya kan, kelupaan. Jadi harapan kami seperti itu Bapak Ibu ya, supaya menyamakan dari 2 asesmen yang kita laksanakan, ternyata hasilnya masih di angka 50%. Artinya target kita 70 sampai 90 tadi masih belum tercapai dari hasil pertemuan 3 bulan sejak Juli sampai bulan Oktober ini. Jadi itu Bapak Ibu ya, untuk menambahi penjelasan dari guru-guru kita tadi, kenapa hanya 4 mapel yang secara ininya kita lakukan pencapaiannya seperti itu. Untuk mata pelajaran PKN-nya, walaupun secara jumlah siswa yang tidak tercapai targetnya itu rendah, tapi capaian ringnya juga rendah. Misal tadi kalau matematika ada yang 100, tapi ada yang 20. IPA ada yang 90, ada juga yang 30. Kalau yang PKN tadi rata 70, 75, 80, maka jumlah rata-ratanya seperti itu.
karena belum tercapai secara maksimal, walaupun tidak ada remedial yang begitu banyak, maka jam tambahan untuk PKN pun tetap kita berikan les tambahannya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan silakan, insya Allah kita diskusikan. Dan yang terakhir nanti mohon izin Bapak Ibu, ada paparan. Karena seperti ini, kemarin sudah saya sampaikan dengan teman-teman kelas 6, kalau study tour itu sunnah muakkadah, artinya sunnah yang dianjurkan, bukan wajib. Saya akan melaksanakan jika kuotanya terpenuhi, ya. Kalau kuotanya nggak terpenuhi, saya batalkan, ya. Karena di sini ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan sebagainya. Ada yang masih takut, Ustadz, kami belum pernah nyuruh anak kami jalan-jalan dewek, belum percaya dengan Ustadz, misalnya kan. Belum percaya. Kami nak melok juga belum ada cutinya misalnya. Nah, silakan nanti akan dipaparkan oleh pihak travelnya seperti apa rangkaian kegiatannya. Jika orang tuanya, Ustadz kalau kami melok boleh, Ustadz kami yang tadinya rencana melok batal Ustadz, enggak apa-apa. Jadi intinya kegiatan ini akan saya laksanakan kalau kuota keberangkatannya terpenuhi, kalau enggak saya batalkan. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Jika ada yang mau disampaikan atau jika ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Insya Allah mumpung ini pertemuan terakhir ya kelas 6. Karena nanti saya akan pertemuan level 2, level 3, level 4 dan level 5. Yang untuk khusus kelas 6, insya Allah pertemuan-pertemuannya nanti mungkin menjelang ujian atau menjelang kegiatan wisuda. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Ustadz Zaki atas pemaparannya. Ya baik Bapak Ibu, benar kata Ustadz Zaki tadi, setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Jadi nanti ketika selesai acara melihat nilai Ananda, jangan fokus ke nilai yang mungkin batas KKM. Oh anakku kok nilainya begini, kamu kok nilainya begini. Tapi fokus juga pada anak-anak yang mungkin ada mata pelajaran yang nilainya lebih tinggi. Karena tadi setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Kemudian juga mohon dukungannya untuk memotivasi anak-anak untuk mengikuti kelas tambahan ini, karena ini sifatnya wajib dan juga ini sebagai bentuk support dari pihak sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tapi bagi Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan terkait TO kemudian kelas tambahan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya? Oh ya, silakan sebutkan nama dan juga perwakilan dari kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisandi mewakili dari kelas 6 ya Pak Ibu. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih sudah diundang dalam rangka untuk informasi laporan hasil tryout, dan ini buat kami juga cukup luar biasa Pak ya, karena kita sama-sama menganalisa apa sih yang telah terjadi terhadap anak didik kita pada saat mengikuti tryout ini. Nah, dari yang dipaparkan Ibu tadi itu juga jadi penambah kami informasi-informasinya. Nah, di sini sesuai dengan yang disampaikan dari Ustadz Zaki dan Ibu, ada sedikit tambahan dari saya, usulan dari saya. Yang pertama adalah ini kan bicara artinya katakanlah ada 4 mata pelajaran Pak ya. Nah, bila dilihat dalam periode waktunya lebih kurang 2 bulan dengan kondisi yang tadi Pak Zaki sampaikan, artinya variabel faktornya cukup banyak ya. Cukup banyak, dan itu benar adanya, artinya realnya ya. Kalau saya boleh usul ada 2 hal Pak. Ini kan mengingat waktu yang udah dekat di bulan Desember, yang pertama. Yang kedua juga untuk di semester berikutnya. Jadi yang pertama adalah kalau boleh usul kan kelas tambahan kita kan seminggu 1 kali. Artinya ada 8 kali. Artinya dalam satu mata pelajaran hanya 2 kali pertemuan lebih kurang gitu Pak ya. Kalau tadi nggak salah saya nangkep. Nah, kalau boleh usul paling tidak ditambah 1 lagi Pak. Artinya misalnya tadi dari hari Jumat mungkin ditambah lagi di hari Selasa, sehingga satu pelajaran itu bisa 3 kali pertemuannya. Artinya berulangannya ya. Harapannya apa Pak? Harapannya agar efektif dan hasil evaluasi kita untuk semester berikutnya
lebih terlihat. Karena kan kalau cuma 2 kali pertemuan kan harapan saya jadinya kurang apa ya, kurang greget gitu istilahnya gitu. Itu yang pertama usulannya. Yang kedua adalah saya setuju banget bicara TO-nya. Mungkin anak-anak juga setelah pandemik tadi nggak ada yang mengikuti yang tryout dengan cara-cara yang tadi disampaikan. Artinya itu juga berdampak terhadap mungkin dia bisa maksudnya bisa dalam pelajarannya, tapi mungkin tidak bisa dalam mengeksekusinya gitu kan. Itu juga berdampak akhirnya harusnya nilainya 9 jadinya tidak terlihat malah gitu. Nah, mungkin tryoutnya juga mungkin bisa dibuat secara berkala juga Pak. Apakah itu per 2 minggu atau per 1 bulan sekali, yang nanti juga berdampak pada saat anak itu akan mengikuti di di semesterannya gitu. Itu sih Pak dari saya. Mungkin ada tambahan dari wali yang lain atau pertanyaan lanjut. Oke, silakan Ustaz Zaki untuk memberikan. Terima kasih. Memang secara periode pertemuan, maka saya sampaikan tadi, secara periode pertemuan belum akan kelihatan perubahan yang signifikan, ya, karena dari 4 mata pelajaran dalam 2 bulannya hanya 8 kali dilakukan les tambahan, artinya 1 mata pelajaran itu hanya 2 kali dalam istilahnya sebulan sekali baru ada les tambahannya. Secara periodenya memang kita di awal dengan teman-teman sudah saya sampaikan nggak mungkin tercapai deh kalau cuman sekian ini gitu. Maka harus ada strategi tambahan, walaupun jam tambahannya hanya 8 kali, tapi kita bisa melakukan strategi tambahan. Misalnya les tambahannya itu di hari Jumat, tapi teman-teman bisa memberikan atau mereport contoh-contoh soal yang kira-kira dapat menjadi bahan latihan Ananda bersama orang tuanya, entah bersama guru lesnya atau bersama guru di bimbelnya. Tapi teman-teman di sekolah sudah memberikan, misalnya minggu ini tentang bahasa Indonesia misalnya, maka guru bahasa Indonesia selain yang dipelajarinya tadi di les tambahannya, maka bisa memberikan contoh-contoh butir soal yang berkaitan dengan apa yang dibahasnya dini. Jadi orang tua di rumah bisa melakukan pengulangan kembali. Mungkin di hari Sabtunya, mungkin di hari Minggunya. Nah, kalau di semester 2 memang sudah kita plotkan Pak. Kalau di semester 2 sudah saya nyatakan sepekan 3 kali. Sepekan 3 kali dalam rangka untuk mempersiapkan apakah nanti akan ada ujian satuan pendidikan atau ujian nasional, kita tidak tahu bentuknya, tapi sudah kita siapkan dalam 1 pekan, terhitung nanti masuk, misalnya masuk di Januari, startnya di Januari sudah kita laksanakan. Itu seminggu 3 kali. Tapi kalau untuk di semester 1 ini baru seminggu sekali. Langkah yang kedua tadi mungkin dari teman-teman kelas 6 bisa memberikan contoh-contoh atau butir-butir soal yang dapat dijadikan latihan untuk Ananda belajar di rumah. Maka saya sampaikan Bapak Ibu, nggak akan tuntas capaian tadi, target tadi, kalau hanya kita dari sekolah saja yang melakukan upaya. Kami menghadirkan di sini, kita kerjasama. Mungkin di hari Jumatnya kami dari sekolah melakukan latihan-latihan, di rumah kami akan kasih butir-butir soal, bisa jadi cuma dua butir soal untuk melatih anak melakukan latihan dengan orang tuanya. Karena saya yakin 80% orang tua Al-Furqan ini sibuk, rata-rata pulangnya ada yang paling lambat Isak baru nyampe rumah. Nah, maka kami tidak akan banyak-banyak nanti memberikan contoh-contoh butir soalnya. Mungkin hanya 1 atau 2 yang bisa kira-kira, Bang tadi belajar apa sama bundanya? Yuk ini Papa dikasih contoh soal nih, ayo gimana pemahaman abang terhadap soal yang diberikan oleh gurunya. Kira-kira seperti itu Pak. Tapi kalau untuk di semester 2-nya sudah kita siapkan. Termasuk nanti di
semester 2 akan saya laksanakan 3 kali TO. Ya, 3 kali TO di semester 2 nanti yang akan bekerja sama dengan penerbit nanti. Jadi kita tergambar lagi gambarannya, kira-kira kemampuan dasar siswa kita ada nggak perubahan yang signifikan dari variabel-variabel masalah tadi. Kira-kira seperti itu Pak. Itu. Mungkin yang lain silakan Bapak Ibu. Gitu. Silakan Ma. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin Ustadz Bunda, saya Umi Altaf kelas 6 Hawaris. Usul bagaimana kalau soal tryout itu tuh kami dikopikan, begitu juga soal yang hasil anak les tambahan. Jujur karena anak itu kan pasti kalau sudah ke rumah itu capek, lupa. Nah jadi biar ada pegangan kita ibu bapaknya itu untuk mereview, mengulang pelajarannya itu, kami dititipkan ke anaknya itu, atau misalnya les tambahan hari ini ada 10 soal, jadi yang kami review itu 10 soal itu, seperti itu Bunda. Nggak apa-apa sih bertahap, karena kan anak tuh kalau sudah capek pun hasilnya itu pasti mental, makanya kalau misalnya ada bisa kami ulang-ulang seperti itu. Makasih Ustadz Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Zaki. Insya Allah soal TO dan soal-soal yang dipelajari di les tambahan akan dibagikan ke semua siswa. Ya, dibagikan ya Bunda ya? Iya. Ya, TO juga nanti dibagikan. Jadi sudah dibagikan kalau TO. Nah, kalau untuk soal-soal les tambahan nanti akan dikopikan, setiap siswa akan ada dibawa ke rumah untuk diulang-ulang kembali. Gitu. Insya Allah, terima kasih Bu masukannya. Untuk soal TO, selesai anak-anak TO itu soalnya tidak dikumpul tapi langsung dibawa pulang oleh anak-anak, jadi bisa dipelajari lagi di rumah. Kemudian untuk kelas tambahan ini, setiap kelas tambahan nanti anak-anak ada worksheetnya, jadi dan worksheetnya itu makanya kemarin diminta anak-anak membawa map plastik, nanti setiap belajar diletakkan di dalam map plastik biar tidak tercecer dan bisa diulangi lagi di rumah. Demikian Bapak dan Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? 1 atau 2 orang lagi ya Ustadz? Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Iya, yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Anaya kelas 6 Al-Hawarizmi. Saya cuman mengucapkan terima kasih ya, karena udah ada kelas tambahan ini. Saya sangat senang, daripada nanti anak saya harus les lagi di luar, kasihan, capek banget gitu kan. Cuman saya pengennya kalau bisa selain dari hasil belajar per anak itu misalnya update-nya kan ada mengerjakan soal ya Ustadz. Nah hasilnya itu dikasih tahu ke kita langsung segera, misalnya anak lewat anaknya begitu. Itu aja, terima kasih Ustadz. Oke. Insya Allah semua yang disampaikan tadi oleh Ibu sama, insya Allah seluruh worksheet atau seluruh bahan-bahan yang dipelajari oleh siswa nanti akan dimasukkan ke dalam map yang sudah diinstruksikan ya. Artinya semua siswa itu sudah punya portofolionya sendiri ya. Artinya sudah portofolio sendiri. Insya Allah nanti itu dibawa pulang terus ya. Setiap Jumat portofolionya. Oh baru hari ini ya. Nah insya Allah nanti Bapak Ibu dapat melihat worksheetnya setiap hari Jumat ya. Nah, jadi silakan, oh ini yang dipelajari diulang-ulang lagi. Insya Allah seperti itu Bu. Kalau untuk latihan hariannya, kita nggak bisa setiap hari melaporkan. Maka saya ada namanya laporan nilai harian bulanan, yang sebulan sekali yang saya tanda tangani dilaporkan kepada Bapak Ibu. Kalau masih ada yang kosong, ada yang 40 nilai hariannya, ada yang 60, tolong
segera dilakukan remedial. Tolong segera meminta tugas tambahan ke guru-gurunya. Karena terus terang Bapak Ibu, saya tidak akan mau merubah raport, nggak bisa, ya. Karena prinsipnya itu, lakukanlah perbaikannya di proses. Selagi masih proses yang sekarang, ada latihan, perbaikanlah di proses. Kalau dia sudah berubah ke dalam bentuk raport, maka tidak bisa dilakukan perubahan-perubahan kembali. Jadi silakan perbaikannya itu diproses. Sekarang kan belum semesteran, baru raport PTS. PTS-nya nggak bisa dirubah karena sudah remedial ya, sudah remedial. Perbaikannya hanya di remedial. Tapi kalau nilai harian yang masih ada 40, 60, lakukanlah perbaikan-perbaikan di dalam prosesnya itu. Sehingga nanti terbantukan semester 1 kelas 6 ini adalah salah satu komponen nilai yang akan masuk ijazah. Jadi jangan sampai tadinya nilainya besar-besar, gara-gara di kelas 6 ada nilai harian yang rendah, menyebabkan rata-rata komponen leger dan klepernya nanti menyebabkan di ijazahnya nilainya rendah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup atau ada yang ini? Masih ada Bapak Ibu yang mau tanya? Tolong lagi kalau masih ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada cukup.